Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan, ini adalah materi kita di minggu ke-6 atau pertemuan ke-6, yakni terkait anonimitas, keamanan, privasi, dan kebebasan sipil. Nah, depan kita lihat ada quote ya dari Anonim. Disebutkan di dunia digital, privasi adalah mata uang baru. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa ketuk kunci ya, yakni digital, privasi, dan mata uang. Ya, dimana kalau kita bicara dunia digital, tentu kita berbicara adalah data atau informasi, ya, yang utama, walaupun nanti ada pendukungnya seperti software dan hardware. Nah, kalau kita bicara privasi, berarti itu adalah sesuatu yang kita rahasiakan, atau kalau yang lebih luas adalah sesuatu yang bernilai bagi kita, ya, itu disebut value. Nah, masalahnya value untuk setiap orang atau setiap objek itu barangkali berbeda, ya. Nah, kalau kita bicara sesuatu yang bernilai, bisa jadi itu adalah sumber penghasilan kita. Ya. Nah, makanya kalau kita lihat value atau nilai dari informasi itu dapat meningkat. Ya, pertama kalau kita lihat itu disebabkan digitalisasi informasi yang tinggi, ya, dan juga peningkatan bandwidth. Ya, kalau kita bedakan antara zaman dulu dan zaman sekarang, ya, beberapa software, beberapa data yang dulu mungkin terkesan tidak ada nilainya, ya, seiring berkembangnya teknologi atau berjalannya waktu, bisa jadi value-nya bertambah, ya. Bertambah di sini bisa bertambah, bisa berkurang, ya. Nah, tapi kalau kita lihat contohnya saja, misalkan Bitcoin, ketika awal dibikin, nah itu tidak ada harganya, ya. Bahkan itu menjadi hadiah untuk di game-game dan sebagainya, ya, di aplikasi-aplikasi digital. Nah, tapi seiring bertambahnya waktu, ya, Bitcoin sekarang harganya sudah sangat tinggi sekali. Kalau kita bicara peningkatan bandwidth, ya kita tahu ya, semakin kesini ya pengguna internet atau pengguna teknologi digital itu semakin banyak. Ya, ini juga selaras dengan pepatah ya, di mana ada gula di situ ada semut. Ya, karena semakin banyaknya interaksi di internet, maka mungkin data-data yang ada di internet, informasi itu akan meningkat harganya. Yang kedua, kita lihat biaya komunikasi digital semakin rendah, ya. Sekarang semakin gampang kita mengakses informasi-informasi digital, ya, sehingga itu menyebabkan orang berbondong-bondong ya untuk menjual produknya, mengiklankan bisnisnya, ya, melakukan marketing itu di ranahnya digital, sehingga dia bisa memberikan value yang lebih terhadap produknya sendiri. Yang ketiga, kita lihat ya, miniaturisasi perangkat komputer dan komunikasi itu semakin canggih, ya, atau secara segampangnya teknologi kita semakin berkembang. Ditandai dengan apa? Ya, perangkat itu semakin kecil. Ya, perangkat semakin kecil umumnya itu karena apa? Karena dia semakin canggih. Ya, komputer kita semakin kecil. Ya, walaupun ukurannya sama, tapi kita lihat secara hardware-nya, ya, contoh nyatanya adalah transistornya semakin banyak ya dalam prosesor. Ya, itu artinya dia semakin canggih. Artinya apa? Value-nya semakin tinggi dan dia semakin mahal, ya. Keempat, itu kesadaran publik yang lebih besar ya melalui media mengenai potensi penyalahgunaan komunikasi digital, ya, terutama internet. Ya, makin kesini orang semakin aware ya bahwa jadi era digital itu banyak penggunanya, banyak masyarakatnya, ya, tentu banyak juga yang memanfaatkannya untuk hal yang kurang baik, ya. Juga semakin banyak diimplementasikan ya, bagaimana metode-metode security ya, terkait nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya terkait legal rights dan sebagainya, ya, sehingga itu bisa menambahkan added value terhadap informasi-informasi tersebut, ya. Dan kalau kita tahu ya, kalau kita bicara etika profesi ya, pernah kita bahas juga di kuliah sebelumnya ya, informasi tersebut banyak disalahgunakan, baik niatnya apakah tidak sengaja ya, baik niatnya adalah untuk balas dendam, merusak citra, atau bahkan niatnya untuk mencari keuntungan. Nah, itu adalah bahaya penyalahgunaan informasi. Ya, kalau kita lihat bahayanya itu tergantung kreativitas dari pelakunya itu ya. Nah, ini kira-kira 4 hal pokok yang akan kita bahas pada materi ini. Ini pertama ada anonimitas ya. Yang kedua ada keamanan, ketiga privasi, dan keempat ada kebebasan sipil. Nah, dimana keempat-empatnya sebenarnya sudah tidak asing lagi karena beberapa itu sudah ada di kuliah-kuliah yang lain ya. Dan anonimitas itu sudah pernah kita bahas juga di beberapa pertemuan sebelumnya, ya. Karena ini kajiannya terkait privasi juga. Nah, kalau di sini kita lihat anonimitas itu adalah
kemampuan individu untuk menyembunyikan identitas mereka saat beraktivitas secara daring. Ya. Kenapa harus disembunyikan? Ya, targetnya adalah melindungi privacy. Ya, kenapa? Karena takutnya data-data kita yang bersifat sensitif tadi atau yang bervalue tadi itu disalahgunakan. Ya, terutama kalau untuk digunakan untuk aktivitas ilegal. Ya, ataupun disalahgunakan untuk mencari profit dalam bentuk-bentuk lainnya. Ya. Nanti kita bahas lebih dalam. Berikutnya ada keamanan ya. Keamanan sama-sama kita ketahui itu adalah langkah-langkah teknis atau juga bisa juga berupa kebijakan yang digunakan untuk melindungi data dan sistem dari ancaman. Ya, ancaman itu banyak. Baik manusianya sendiri ya, itu dengan melakukan hacking atau peretasan ya. Baik juga malware ya, malicious software atau dan juga pencurian identitas atau data-data sensitif lainnya. Ketiga itu ada terkait privacy ya. Privacy ya seperti definisi yang umum kita ketahui ya, itu adalah hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka ya. Dan bagaimana informasi tersebut digunakan oleh orang lain atau orang pihak ketiga. Ya, maksudnya di luar keterikatan. Ya, barangkali kalau kita dengan keluarga kita, dengan karyawan kita, bawahan kita, itu mungkin bisa menggunakan informasi tadi untuk hal tertentu. Tapi bagaimana dengan hal umum ya? Nah, itu harus kita tegaskan ya, apa yang boleh, apa yang tidak. Berikutnya ada kebebasan sipil, ya, itu adalah hak dasar yang dimiliki individu dalam masyarakat digital. Ya, termasuk kebebasan bicara, akses terhadap informasi, dan perlindungan dari pengawasan yang berlebihan. Ya, walaupun kita mungkin terutama fokusnya di sini adalah akses terhadap informasi ya, karena kita bicara etika profesi lebih kepada bidang kita ya, information technology. Kita di sini ya, menurut laporan Freedom House, skor kebebasan internet global menurun selama beberapa tahun terakhir. Ya, itu menunjukkan peningkatan pengawasan dan pembatasan di banyak negara. Ya, artinya apa? Artinya banyak negara itu sudah aware bahwa beberapa data ya itu memang harus dilindungi privasinya atau kerahasiaannya. Ya, karena apa? Karena tadi ya, karena memiliki nilai. Ya. Karena kalau kita lihat zaman dulu mungkin ada dua penyebab ya. Pertama, orang awareness terhadap nilai dari informasi digital itu kurang tahu atau kurang terlihat ya. Nah, yang kedua alasannya dari segi security ya, baik itu computer security ya, software, hardware, jaringan dan sebagainya, itu tidak se-powerful sekarang. Ya. Nah, pertama kita lanjutkan terkait anonimitas tadi. Ya. Intinya apa? Intinya adalah ketiadaan identitas. Ya, ini bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama seperti tadi ya. Kalau kita bicaranya di dunia internet ya, contohnya misalkan kita ingin mengakses sebuah website ya. Kalau kita tidak memfokuskan anonimitas ya, tentunya website tadi ya atau server tadi atau orang yang punya server itu ya, mereka bisa tahu siapa yang mengaksesnya, kapan dan di mana. Ya, biasanya seperti itu. Kita yang lebih detail mungkin menggunakan perangkat apa ya, versi software berapa dan sebagainya. Nah, kalau kita implementasikan anonimitas ya, kita bisa menghilangkan beberapa atau seluruh informasi-informasi yang saya sebutkan pada contoh tadi. Ya. Nah, gunanya apa? Ya, gunanya beragam ya. Ada orang yang ingin tidak diketahui historical mereka untuk mengakses apa saja ya, mungkin hanya untuk kepentingan pribadi ya. Nah, tapi masalahnya yang saya sebutkan barusan itu bisa digunakan oleh para pelaku kejahatan seperti hacker ya, untuk mencoba meretas sebuah server. Ya. Nah, kalau kita lihat apakah selamanya anonimitas ini akan berdampak buruk ya bagi si pengguna server dan sebagainya? Ya belum tentu. Misalkan di beberapa kuliah kita sebelumnya ya, kita pernah membahas terkait whistleblower ya, atau istilahnya orang yang ingin mengadukan sesuatu ya. Karena apa? Karena dia ingin memperbaiki atau membantu mengungkapkan fakta, tapi dia tidak ingin identitasnya diketahui ya. Kenapa? Karena takutnya dia diancam ya, dia dikriminalisasi dan sebagainya ya, reputasinya hancur dan sebagainya. Nah, itu butuh metode agar dia bisa mengadukan hal-hal tersebut secara anonim
Ya, artinya apa? Artinya identitasnya tidak bisa diketahui. Ya, itu sudah pernah kita bahas. Ada sulit dan juga tantangannya ya, bagaimana kita meraih anonimitas dalam whistleblower. Nah, kalau kita lihat golongannya ya, kalau secara identitas itu ada apa saja? Pertama ada namanya pseudo atau samaran ya. Artinya apa? Artinya kita seolah-olah menjadi orang lain. Ya, atau seolah-olah berada di lokasi lain ya. Contoh nyatanya itu adalah VPN ya. VPN kita misalkan mengakses dari Padang ya. Sejatinya kalau kita tidak pakai VPN, server bisa mengetahui ya bahwa siapa yang mengakses kapan dan di mana itu. Ya. Nah, tapi kalau VPN itu lebih utama adalah kita tidak dapat melihat di mananya terutama, atau bahkan kalau yang canggih dia tidak bisa mengetahui secara teknikal apa yang mengaksesnya, apakah itu komputer, handphone, software jenis apa dan sebagainya. Ya. Nah, itu seolah-olah kita adalah menyamar. Harusnya kita mengakses dari Padang, tapi karena kita pakai VPN yang didirected ke Belanda misalnya ya, jadi seolah-olah servernya hanya dapat log data itu mereka diakses dari Belanda ya. Nah, kedua ada tidak dapat dilacak ya. Ya mungkin kalau contoh yang saya sebut tadi sudah include keduanya ya. Pertama samaran, dia tidak mengetahui identitas siapa yang melacaknya, siapa yang mengaksesnya. Kalau tidak dapat dilacak ya karena itu ya, karena kita kalau sampai bisa memasukkan lokasi ya tentu tidak bisa di-track kembali ya. Kapan kemungkinan besar agak sulit ya. Di mana pelakunya yang mengakses sistem tersebut atau server tersebut. Ya, kalau kita bicara di internet itu banyak ya, banyak kita bisa melakukan anonimitas. Ya, contoh paling umum adalah biasanya dari segi email ya, posting lainnya ya, website dan sebagainya itu. Kalau kita lewat, mungkin terkesan anonimitas itu merugikan si server ya, atau si penyedia layanan ya. Tapi kalau kita ganti sudut pandang yang lain, misalkan seperti whistleblower ke waktu itu ya, nah, tentu anonimitas ini justru sangat penting, karena kalau ini tidak diimplementasikan dengan baik, apa gunanya sistem whistleblower tersebut ya. Orang juga semakin malas mengadu kalau ada tindakan pidana ya atau kriminalitas yang mereka saksikan. Ya, karena anonimitas ini secara umum dia akan melindungi sebenarnya, memberikan perlindungan, terutama adalah identitas. Kenapa? Karena kalau kita diketahui, ya tentu orang-orang yang niatnya jahat dapat menemukan kita, ya, mengetahui siapa kita, keluarga kita dan sebagainya. Nah, makanya kalau kita lihat whistleblower tadi ya, itu contoh yang utama karena pernah kita bahas. Ya, contoh lain adalah jurnalis, ya, jurnalis, aktivis, ya, atau mungkin individu yang ingin mengekspresikan pendapat mereka. Nah, kenapa? Karena mereka sejatinya takut akan adanya revenge atau pembalasan ya, teror dan sebagainya. Nah, kalau anonimitas itu dapat memberikan perlindungan bagi contoh-contoh tersebut. Ya, tapi negatifnya apa? Anonimitas juga dapat digunakan oleh pelaku kejahatan cyber. Ya. Ya, sama-sama kita ketahui ya, apapun benda ya, kalau kita bicara dunia IT itu hardware, software ya, apapun itu mereka tidak ada dosa ya. Yang berdosa adalah siapa yang menggunakannya, apakah niatnya baik atau niatnya jahat ya. Nah, ini yang saya sebut tadi ya, beberapa platform menawarkan layanan untuk anonimitas, terutama seperti VPN ya. Tor itu sebenarnya juga semacam VPN tapi digunakan untuk mengakses di web ya. Ya, atau rekan-rekan juga bisa mengatur DNS, sekedar DNS-nya saja ya, tapi itu tidak sepowerful anonimitasnya untuk VPN ataupun juga Tor. Nah, ini contoh menarik ya, yang mungkin pernah kita bahas juga sebelumnya, itu adalah terkait whistleblower ya. Nah, kalau rekan-rekan ingin lihat contoh menarik yang ditampil di sini ya, adalah Edward Snowden. Itu bahkan ada filmnya berjudul Snowden ya. Nah, itu adalah film yang diangkat dari kisah nyata ya, di mana dia adalah seorang programmer kalau tidak salah. Intinya dia bekerja di pemerintahan Amerika ya, yang dimana Amerika itu membuat software yang bahkan dijual ke negara lain ya, tapi sejatinya mereka mendapatkan ya informasi dari software yang digunakan oleh orang lain ya di negara mereka untuk keperluan apa ya, keperluan negaranya sendiri ya. Nah, sejatinya itu akan melanggar masalah privasi ya. Nah, tidak hanya itu, sebenarnya banyak lagi hal-hal yang aneh bagi si Edward ini terkait
apa yang dikembangkan oleh pemerintah Amerika. Sehingga akhirnya dia tidak tahan lagi ya, dia ingin mengadukan atau menyebarkan fakta ini. Tapi karena dia takut, ya dia bagaimana caranya mengandalkan anonimitas untuk mengungkap praktik yang tidak baik tersebut. Ya, filmnya cukup sangat menarik ya, silakan rekan-rekan tonton karena sampai sekarang itu apa yang dilakukan Snowden ya, itu berdampak sampai detik ini. Ya, silakan ditonton itu ya. Nah, kita lihat ya. Anonimitas adalah perisai yang melindungi kita dari tirani mayoritas. Nah, ini dari John Stuart Mill ya. Nah, bagaimana maksudnya? Ya itu ya. Kenapa kita butuh perlindungan? Biasanya karena kita tidak memiliki power. Ya. Ya, mungkin ada individu yang memiliki power atau adalah mayoritas. Mayoritas ini mungkin bisa kita lihat contoh nyatanya misalkan di sosmed ya, di Twitter, TikTok ya. Nah, terkesan kalau kita mengadu tentu ada pro dan kontranya. Ya, cenderung secara psikologis, sebanyak apapun pro selagi ada yang kontra ya, satu orang saja itu bisa menyebabkan rasa teror terhadap diri kita. Ya. Nah, makanya anonimitas itu adalah perisai untuk ya melindungi kita dari hal-hal tersebut. Berikutnya kita akan coba bahas terkait keamanan dalam dunia digital ya. Walaupun sejatinya ini sudah banyak sekali kita bahas di kuliah-kuliah yang lain ya, terutama di kuliah keamanan informasi 1 dan keamanan informasi 2 ya. Ya, keamanan itu apa? Kenapa pentingnya ya? Karena kita tahu ada ancaman ya dalam dunia digital. Ya. Baik itu hacking atau peretasan ya, malware ya. Malware itu banyak turunannya, ada phishing ya dan sebagainya, eksploitasi data ya dan sebagainya. Ya, saya mungkin tidak begitu panjang lebar dalam hal ini karena sudah pernah dibahas di kuliah lain ya. Berikut juga teknik-teknik perlindungannya ya. Karena teknik perlindungan itu juga akan berbeda terkait apa yang ingin dilindungi. Contohnya, ingin melindungi akses, kita bisa menggunakan firewall ya. Ingin melindungi data, kita bisa menggunakan enkripsi. Ya. Ingin melindungi akses ke sebuah sistem, bisa kita gunakan autentikasi ya. Kalau tidak cukup bisa kita gunakan multifaktor autentikasi ya. Kalau tidak cukup juga kita bisa mengandalkan kebijakan terkait keamanan. Salah satu yang di Indonesia yang paling terkenal adalah Undang-Undang ITE ya. Bagaimana mereka terkait dunia digital ya, penggunaan informasi, akses dan sebagainya. Nah, ini juga pernah diceritakan di kuliah-kuliah sebelumnya ya, bagaimana serangan cyber seperti ransomware ya. Ini yang cukup terkenal di tahun 2010-an ya. Ransomware WannaCry ya dan sebagainya ya. Dia dapat melumpuhkan sistem di seluruh dunia dalam waktu singkat. Nah, ini pernah kita ceritakan ya. Kenapa? Karena itu berhasil gara-gara adanya kripto ya, cryptocurrency. Ya, karena sebenarnya dari dulu sudah ada software seperti ransomware. Ya, tapi karena tidak booming, kenapa? Karena kalau dibayar tebusannya itu melalui rekening ya atau cash itu gampang sekali diketahui oleh polisi ya, di track. Tapi kalau kita bicara cryptocurrency, nah itu sangat sulit. Makanya waktu itu sangat berpengaruh ya untuk di sistem-sistem seluruh dunia dan dalam waktu singkat itu. Nah, kalau kita bicara teknologi ke depan ya kita sudah berada di eranya AI. Banyak sekali sekarang platform AI ya. Nah, itu semakin banyak digunakan, semakin gampang ya, dan semakin berpengaruh ya. Kenapa saya bilang berpengaruh ya? Karena bahkan orang bisa mendapatkan cuan dengan tools AI yang bahkan yang gratis pun. Ya. Nah, bagaimana jika AI tersebut kita kembangkan ya dalam keamanan cyber? Ya, untuk mendeteksi ancaman lebih cepat. Ya, ini masih tahap perkembangan ya. Tapi kenapa ini menjadi ide yang bagus ya? Karena kita tahu ya, AI itu semakin cepat, semakin reliable. Ya. Walaupun sampai sekarang kita tahu ya kalau kita menggunakan AI, idealnya kita harus minta pendapat ahli. Ya, tapi makin ke sini seharusnya ya AI tersebut semakin reliable dan juga semakin cepat. Ya. Ya, ini juga sudah pernah kita bahas juga ya. Bagaimana cara-cara mencegah akses yang tidak sah ya, bisa secara fokus terhadap kerahasiaannya ya. Ya, intinya menjaga kerahasiaan berbagai macam caranya. Yang paling gampang adalah kita menggunakan enkripsi ya di kuliah keamanan informasi 2 ya.
atau kita menjaga integritas datanya, ya. Kalau kita bicaranya aspek keamanan CIA Triad, ya. Nah, data tersebut tidak boleh dimodifikasi secara tidak sah, ya, hanya boleh dimodifikasi oleh orang-orang yang sah. Misalkan kita sebagai punya rekening, ya, atau mungkin orang tua kita, pokoknya siapa saja yang berhak sebenarnya, ya. Nah, ini berikutnya adalah ketersediaan atau availability. Jadi 3 ini adalah CIA yang pernah kita bahas di kuliah keamanan informasi 1, ya. Nah, kalau kita bicara availability, yaitu mencegah informasi ditahan dari pihak yang membutuhkannya. Dan tidak hanya itu, ya, tidak hanya secara metode atau sistem atau software. Nah, software ataupun mungkin sekarang kalau IT kita bicara hardware, secara fisikal jangan lupa juga, ya. Ya, keamanan fisik itu penting. Ya, pentingnya untuk apa, ya? Semakin banyak kita melakukan metode keamanan, ya, semakin sulit sistem kita untuk diretas atau ditembus. Nah, istilah-istilah ini juga sudah pernah kita bahas sebelumnya, ya, deterrence, prevention, detection, dan juga respond. Ya, ini adalah prosedur, ya, kalau terjadi serangan keamanan. Belum juga hal-hal yang sifatnya non digital, ya, itu juga penting karena dia akan mempengaruhi juga terhadap keamanan secara digital, ya, pernah kita bahas, ya. Karena layer pertama itu adalah keamanan secara realitas, ya, contohnya apa? Pagar, ya. Ya, ada anjing penjaga, satpam, pintu, ya, locker, dan sebagainya, ya. Kenapa? Karena dari segi keamanan digital yang paling gampang metode untuk diretas adalah si penyerang memiliki hak akses kepada hardware-nya langsung. Nah, dimana untuk mencegah mereka bisa bertemu dengan hardware, ya, kita perlu seperti tadi, ya, ada pagar, ada satpam, anjing penjaga, dan sebagainya. Nah, baru kita implementasikan metode keamanan lain, misalkan firewall, ya, IDS, dan sebagainya. Ya, kita tidak panjang-panjang, ya, karena sudah pernah dibahas di kuliah-kuliah sebelumnya. Ya, kalau terkait data, ya, ini di kuliah KI 2, mayoritas kita menggunakan metode enkripsi, ya. Metode enkripsi ini banyak sekali turunannya nanti. Ya, tergantung bagaimana apa keperluan kita, ya, bagaimana kita untuk mengamankan datanya. Ya, ini tidak perlu saya jelaskan lebih detail lagi, itu, ya. Nah, ini, ya, kalau ingin fakta terkait ransomware yang kita bahas tadi, ya, di 2017 itu mempengaruhi lebih dari 200.000 komputer di 150 negara, ya. Nah, hal ini, ya, menjadi titik balik, ya, sehingga orang yang awalnya sudah aware sebenarnya mungkin tidak begitu banyak, ya, tapi perusahaan-perusahaan yang keras kepala itu, ya, yang agak menyepelekan masalah cyber security, akhirnya mereka menyadari pentingnya pembaharuan keamanan dan kesadaran cyber. Ya, memang namanya manusia harus kena dulu baru mereka trauma, ya, atau tobat itu. Nah, berikutnya adalah kita mengkaji masalah privasi, ya. Kalau kita bicara etika profesi di dunia digital, ya, atau teknologi informasi, sebenarnya banyak hal yang bisa kita bahas, ya. Tapi seperti tadi, ya, yang saya bilang, dari sekian banyak, ya, beberapa yang sangat sering terjadi masalah pelanggaran etika, ya, itu adalah terkait privasi, ya. Itu yang secara statistiknya sering terjadi pelanggaran di ranah bidang teknologi informasi. Ya, ini sudah sering juga kita bahas pada materi-materi sebelumnya. Kalau kita lihat, ya, nilai-nilai privasi ini ada beberapa, ya, ada berbagai macam. Kalau kita lihat, pertama itu adalah hak mengontrol pengaruh eksternal terhadap informasi pribadi, ya. Apakah itu berupa hak akses, ya, ataukah berupa perlindungan data, ya, ataukah bagaimana kita agar tidak diawasi, ya. Nah, makanya kita harus menjamin solitude-nya, ya. Apa saja yang berhak, ya, untuk kita akses secara individual, ya. Apakah semuanya, apakah sebagian, dan sebagainya, ya. Nah, anonimitas, apakah orang lain berhak mengetahui kita, ya. Kalau berhak, seberapa jauh mereka dapat mengetahui kita. Apakah lokasi saja, apakah siapanya, ya, kapannya, dan sebagainya. Nanti masih kita bicara, nah, apakah kegiatan kita tadi itu berhak untuk diawasi, ya. Nah, itu
itu yang harus dipertanyakan. Karena kalau pada kenyataannya misalkan rekan-rekan bekerja di perusahaan ya dan sebagainya, itu seringkali terkait intimasi ini lebih strict. Ya, komputer kita biasa sengaja ditanamkan ya mungkin bahkan keylogger ya ataupun remote access oleh atasan kita ya. Nah, itu secara sengaja agar apa? Agar kita diawasi. Takutnya apa? Takutnya mungkin ada beberapa data yang kita ingin manfaatkan untuk dijual ya, mungkin untuk kita plagiarism dan sebagainya itu. Ya, 3 hal ini yang sering disalahgunakan ya, tergantung niat masing-masing pelakunya. Ya, makanya sebagai pengguna ya atau orang yang berinteraksi di dunia digital sebenarnya kita memiliki hak-hak untuk mengontrol informasi-informasi pribadi lainnya. Ya. Nah, jadi sistem yang baik adalah sistem yang dapat mengatur ya data pribadi kita sendiri ya tanpa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berwenang. Kalau tidak ada fitur tersebut ya itu bisa dipertanyakan ya. Nah, ini beberapa kalau kita lihat ya. Data pribadi sering dikumpulkan oleh perusahaan teknologi untuk kepentingan komersial. Nah, ini antara positif dan negatif ya. Ya, contohnya apa? Rekan-rekan sering membuka aplikasi itu tiba-tiba ada iklan ya. Misalkan kita tidak sengaja googling sepatu. Nah, kita buka aplikasi lain itu ada iklan sepatu. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Itu ada metodenya ya, sistemnya, aplikasinya, softwarenya ya, di mana dia memanfaatkan data-data kita, yaitu data apa saja track record yang pernah kita lakukan ya, bahkan antar aplikasi. Nah, jadi itu niatnya adalah niatnya baik. Jadi kita disuguhkan iklan yang dipersonalisasi ya. Artinya apa? Kita hanya disuguhkan iklan yang kira-kira memang kemungkinan besar untuk iklan yang kita inginkan. Ya. Karena kalau zaman dulu iklan itu random. Jadi karena random orang jarang menonton iklan ya, atau langsung men-skip dan sebagainya. Tapi kalau iklannya itu sudah dipersonalisasi akan meningkatkan ya kemungkinan orang untuk menonton iklan tersebut. Nah, itu kalau niat baiknya yang secara umum dimanfaatkan ya. Kenapa sistem-sistem itu menarik data-data pribadi kita ya, data-data kita yang bersifat privacy. Ya. Tapi kalau jeleknya ya itu ya bisa dimanfaatkan orang oleh menganalisis kita ya, hacker untuk menganalisis kita, merusak nama baik kita dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di mana-mana sebenarnya ada undang-undang perlindungan data ya. Di Eropa ada contohnya itu ada GDPR ya. Ya, atau di Amerika saya juga lupa istilahnya. Kalau di Indonesia yang terkenal adalah undang-undang ITE ya. Nah, intinya apa? Intinya pengamanan ya atau penjaminan privasi di teknologi digital itu tidak cukup dengan teknologinya sendiri saja ya. Nah, di sini terlihat bahwa secara regulasi itu sangat dibutuhkan. Ya. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu ya, pelaku kejahatan biasanya satu langkah selalu di depan dibanding sistem keamanan. Ya, itu terjadi dimanapun. Ya, ini juga disarankan pengguna dapat melindungi privasi mereka ya dengan menggunakan metode-metode keamanan, apakah itu pengaturan settingan ya dan sebagainya itu. Ya, atau menggunakan alat bantu lebih seperti VPN ya, enkripsi dan macam-macam. Nah, ini ada fakta menarik, Google dan Facebook ya dapat melacak aktivitas pengguna di berbagai situs meskipun mereka tidak sedang masuk ke akun mereka. Ya, kenapa? Karena sekarang kita sudah di era orang-orang menggunakan microservice ya atau SaaS kalau kita bicara cloud computing ya, di mana mayoritas aplikasi-aplikasi itu dibuat oleh perusahaan-perusahaan besar. Contohnya adalah Google dan Facebook. Nah, di mana ketika mereka interaksi, mereka menggunakan API. Ya. Nah, siapa yang bisa menjamin ya apakah dalam codingan-codingan di aplikasi tadi, microservice tadi, API tadi, mereka tidak menyematkan algoritma untuk menarik atau melacak data-data privasi pengguna ya. Sebenarnya kalau kita baca baik-baik ketika kita ingin menggunakan produk-produk Google, Facebook dan sebagainya, itu sebenarnya ditulis ya. Masalahnya orang jarang membaca. Ya, terjadi apa? Ketika mereka merasa dirugikan, mereka komplain. Padahal itu bukan salahnya Google dan Facebook lagi karena mereka sudah menegaskan sebenarnya. Ya. Makanya kalau ingin
serius, bacalah terms dan condition dari setiap aplikasi tersebut. Ya, kalau terkait pelanggaran privasi ini selaras juga dengan bahasan keamanan tadi ya, dan juga di bahasan keamanan kuliah keamanan informasi ya. Itu bisa berupa peretasan ya atau intrusion ya. Atau kalau kita memiliki hak akses untuk informasi pribadi namun kita salah gunakan ya, kita jual, kita modifikasi ya, kita bikin hoax dan sebagainya. Nah, penyadapan juga ya, penyadapan ini tergantung undang-undang sebenarnya ya. Kalau sekarang itu lebih strict ya, bahkan KPK tidak bisa menyadap tanpa izin sekarang. Kalau dulu itu bebas saja ya. Ada itu pengawasan juga ya. Secara pengawasan apakah dilakukan dengan baik atau tidak, atau hanya sekedar covernya saja ya, aslinya dia tidak benar-benar diimplementasikan. Nah, itu sering yang terjadi ya. Apalagi di era database sekarang ya, di era big data sekarang, itu adalah pencocokan informasi ya dari berbagai database atau platform itu tanpa izin ya, karena sekarang eranya satu account untuk semua aplikasi itu. Jadi apakah mungkin kita melindungi privasi? Ya, jawabannya mungkin saja ya. Sebenarnya itu kalau kita selaraskan dengan kajian keamanan informasi ya, tidak ada yang tidak mungkin ya. Bahkan keamanan itu bisa kita capai 100%. Tapi masalahnya kalau sudah terjun ke dunia nyata, terutama bisnis ya. Nah, kajian privasi tadi menjadi ribet ya. Apakah metode ya, atau sistem yang meng-highlight privasi ini mempengaruhi sistem kita untuk bisnis ya, menjadi lebih lemot performanya ya, lebih besar, lebih berat aplikasinya ya, sehingga mereka tidak memaksimalkan dalam masalah perlindungan privasi ya. Ini juga sudah pernah kita bahas ya. Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi ya, itu memungkinkan data pribadi itu dapat dipindahkan ya dengan gampang, dapat digabung-gabung ya, dan disebarkan dengan sangat mudah ya. Nah, secara umum pelindungan privasi itu bisa apa? Bisa melalui metode teknis ya. Ya, ini dengan itu ya, sistemnya sendiri, perangkat lunak, perangkat keras ya, dan sebagainya ya. Atau bahkan bisa juga dengan edukasi ya, karena orang semakin aware, biasanya mereka semakin tidak berani untuk melakukan hal-hal yang jelek ya. Ada dengan secara kontraktual ya, dengan perjanjian. Nah, ini biasanya kalau dalam perusahaan-perusahaan ya, rekan-rekan memiliki data-data sensitif, tapi karena membutuhkan pekerja ya, mereka yang sehari-hari mengolah datanya, menghandle datanya ya, secara pemilik perusahaan kita harus membuat perjanjian ya. Apakah karyawannya nanti sebatas apa mereka boleh mengakses datanya, menyebar datanya, dan sebagainya. Karena kalau tidak dilindungi ya, mereka dengan semena-mena bisa menyalahgunakan data-data tersebut. Ya, secara hukum ya, kita bahas tadi ya, itu adalah berupa regulasi oleh pemerintah dan sebagainya ya. Karena kalau kita bicara hukum ya, kalau kode etik mungkin sanksinya tidak seberat sanksi hukum ya, sanksi law itu. Ya, terakhir secara individu. Nah, ini sebenarnya yang faktor penting utama ya. Ya, karena apapun masalah security kita tahu ya, mayoritas penyebabnya adalah kesalahan individu. Ya. Apakah kita tidak aware, tidak sadar ya, atau bahkan dengan sengaja. Kalau kita lihat quote ini ya, jika Anda tidak membayar untuk produk tersebut ya, maka Anda adalah produknya. Nah, ini pernyataan populer mengenai layanan gratis ya, yang mengumpulkan data pengguna. Sederhananya Pak, sering rekan-rekan mendengar mungkin VPN itu melindungi data kita ya, tapi apakah itu benar ya? Kalau beberapa orang sudah membuktikan ya, saya tidak bicara 100% benar juga, silakan rekan-rekan coba sendiri ya. VPN gratis itu sejatinya tidak benar-benar melindungi kita, itu hanya mengalihkan kita dari lokasi A menjadi lokasi B. Tapi kalau ingin di-track, orang-orang bisa mengetahui bahwa sebenarnya mengakses itu dari lokasi sesungguhnya, apa perangkatnya, kapannya ya, dan sebagainya ya. Makanya itu selaras dengan ini ya, jika tidak membayar, artinya kalau kita menggunakan aplikasi gratis ya, tidak ada jaminan bahwa secara privasi kita itu benar-benar dilindungi ya. Kalau kita membayar ya, kalau kita membayar, sudahlah kita membayar tapi tidak dilindungi ya, tidak sesuai janjinya, kita bisa menuntut ya, menuntut untuk dibawa ke pengadilan. Tapi kalau kita menggunakan yang gratis ya,
itu terima saja ya, kita harus ikhlas saja dengan apa yang terjadi gitu ya. Nah, kalau kita melihat bahasan tadi ya, sebenarnya apa saja hak-hak kita ya, hak kita sebagai orang sipil atau sebagai pengguna teknologi. Ya, tentu pertama adalah mendapatkan pengawasan dari yang berwenang. Ya. Baik pengawasan dalam level-level apapun itu ya. Nah, sejatinya pemerintah ya, penyedia perusahaan, pengawas ya, dinas-dinas ya atau kementerian yang bersifat mengawasi itu harus benar-benar serius ya dalam hal ini gitu ya. Karena apa ya? Karena mungkin di beberapa negara itu akan berbeda juga kebijakannya ya. Misalkan di Cina itu secara sensor internetnya itu lebih apa ya, saya sebut lebih brutal ya dibandingkan negara-negara lain ya. Ya kalau kita contoh penyata ya sering kalau rekan membuka situs yang aneh-aneh ya, keluar internet positif. Nah, itu adalah imbas dari pengawasan pihak berwenang. Ya. Barangkali juga ada negara yang lebih bebas ya, makanya itu saya bilang itu akan berbeda setiap negaranya. Kita di sini juga organisasi seperti Electronic Frontier Foundation atau EFF ya dan Amnesty International ya, itu selalu memperjuangkan hak digital bagi individu ya. Jadi percaya atau tidak, karena sangat sering terjadi ya penyalahgunaan data privat itu ya. Nah, organisasi-organisasi dunia itu selalu memperjuangkan ya hak-hak digital kita sebagai pengguna individu. Ya, karena kalau kita saja yang berjuang sendiri tidak akan sanggup melawan para pelaku ya, karena barangkali pelaku itu juga bersifat organisasi, tidak hanya individual ya, makanya kita harus berjuang bersama juga. Nah, itu ya juga pentingnya keseimbangan antara keamanan nasional ya dan juga perlindungan hak sipil dalam regulasi teknologi ya. Kita harus juga saling mengawasi juga, jangan kita terlalu mudah pula percaya terhadap regulasi dan sebagainya ya, karena barangkali yang bikin regulasi juga tidak begitu 100% aware atau bahkan mereka memanfaatkan ya, karena kita tahu dunia politik itu cukup kejam ya, makanya harus ada keseimbangan itu. Nah, kita lihat di sini ada contoh ya, The Great Firewall of China ya. Jadi China itu tidak hanya punya The Great Wall saja ya, tapi China juga punya namanya Great Firewall ya, seperti yang kita bahas tadi ya, karena sangat sulit ya kita mengakses server-server, situs atau platform digital negara lain kalau kita berada di Cina. Ya. Alasannya apa ya silakan cari tahu sendiri ya, tapi setahu saya itu alasannya agar mereka lebih menggunakan produk-produk atau software-software aplikasi mereka sendiri. Ya. Tapi kalau alasan diri lain itu silakan rekan-rekan cari tahu sendiri. Ya. Yang utama adalah kenapa harus memaksa menggunakan aplikasi negara sendiri, agar lebih mudah memonitor aktivitas warganya ya, terutama terkait terorisme ya, terorisme dan sebagainya itu ya. The Great Firewall of China adalah sistem sensor internet yang kompleks ya. Jadi sebenarnya dia tidak hanya memblokir akses ke berbagai situs internasional ya, dan terutama dia juga dapat memantau aktivitas online warganya. Ini ada dua pendapat sebenarnya. Satu sisi terkesan kita dilindungi, di satu sisi terkesan kita dimata-matai. Ya. Makanya kalau kita lihat kalau dari 4 pembahasan tadi ya, isu-isu yang sering kali kena ya terhadap ranahnya etika profesi di bidang kita, teknologi informasi, yaitu adalah etika terkait profesinya yang juga terkait keamanannya ya. Itu yang selalu secara statistik ya menduduki peringkat teratas. Walaupun kita lihat isu-isu lain sebenarnya juga banyak ya. Nah, tapi secara statistik ini adalah isu yang mayoritas terjadi pelanggaran. Yang pernah kita bahas juga di beberapa studi kasus di pertemuan sebelumnya itu. Ya, sebenarnya banyak lagi ya kasus-kasusnya. Ini ada beberapa ya, selain yang kita bahas sebelumnya ya. Ini sudah pernah juga dibahas Cambridge Analytica ya oleh salah satu rekannya ya. Ada juga terkait program Prisma ya, Prism oleh NSA. Ya, ini terkait yang kita bahas tadi oleh Edward Snowden. Ya.
software yang dijual oleh Amerika ke negara lain, tapi ternyata di dalamnya ada algoritma untuk mengambil data dari negara tersebut. Ya. Ada kebocoran data. Nah, ini banyak sekali kasusnya ya. Silakan rekan-rekan cari sendiri ya. Di berita pun sampai sekarang masih terjadi kasus kebocoran data ya, di mana-mana di platform apapun itu. Fakta menariknya apa? Dalam beberapa kasus kebocoran data terjadi karena kesalahan manusia. Ya, bukan hanya kesalahan sistem. Itu ya, musuh utama keamanan ya, selain kenyamanan adalah manusia itu sendiri. Baik disengaja ataupun tidak sengaja. Ya, karena mau bagaimanapun manusia sampai sekarang masih bagian dari sistem. Ya. Nah, ini kuat dari Edward Snowden sendiri ya. Privasi bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan ya, tetapi sesuatu yang harus dilindungi. Kalau privasi terkesan itu hanya sekedar disembunyikan, ya barangkali ada agenda lain di dalam metode atau regulasi tersebut. Nah, itu kalau dari Edward Snowden ya. Terbukti dari kasus dia, silakan ditonton filmnya ya. Ya, regulasi tadi kita juga sudah membahas ya. Kalau dilihat di sini kasus menariknya ya, bagaimana perusahaan teknologi besar seperti Google dan Meta ya telah beberapa kali terkena denda besar karena pelanggaran privasi pengguna. Ya, ini saya sudah pernah bilang juga di kuliah sebelumnya ya, atau di mata kuliah yang lain ya, bahwa sampai sekarang pihak pemerintah Amerika selalu debat dengan Meta, itu dulunya Facebook ya, sekarang Meta, Google dan juga perusahaan IT lainnya terkait privasi data. Ya, kenapa? Karena secara perusahaan tentu mereka ingin benar-benar melindungi privasi pengguna. Ya. Nah, tapi masalahnya si Meta track recordnya sudah beberapa kali melakukan pelanggaran, bahkan dari tahap mereka pertama kali rilis Facebook itu ya, sudah terbukti Mark Zuckerberg melakukan pelanggaran privasi user mereka, sehingga mungkin user ataupun pemerintah tidak 100% percaya ya terhadap klaim mereka untuk privasi pengguna. Ya. Apalagi Google ya, saking banyaknya aplikasinya tidak ada yang bisa benar-benar menjamin sebenarnya apa saja yang data-data yang mereka tarik ya untuk digunakan untuk ya bisnis mereka. Ya, tapi yang selalu perkontranya adalah pemerintah ingin hak akses untuk memperoleh data-data private ya, sedangkan perusahaan tidak ingin. Ya, pemerintah tujuannya baik ya, agar bisa mendeteksi atau menanggulangi masalah terorisme ya, kriminalisasi dan sebagainya. Tapi secara yang punya layanan, tentu mereka tidak ingin mengorbankan janji mereka terhadap user. Nah, itu sulitnya ya kalau kita kaji, makanya sampai sekarang mereka masih berdebat. Nah, ini kalau kita lihat sejak diberlakukannya GDPR ya, pada tahun 2018 ya, Uni Eropa telah mengenakan denda miliaran euro ya kepada perusahaan yang melanggar aturan perlindungan data. Ya. Nah, ini mereka cukup tegas. Coba di Indonesia ini diterapkan ya, itu barangkali data kita juga lebih secure ya. Nah, kalau sekarang kita lihat itu masih cukup memprihatinkan bagaimana data kita dengan gampangnya ya disebar dan dijual di ya dark web dan sebagainya. Faktanya apa? Ya, faktanya setiap hari rekan-rekan menerima SMS mau meminta pulsa ya, SMS phishing dan sebagainya. Nah, itu udah bukti bahwa ya penyedia platform tidak serius untuk melindungi privasi pengguna. Nah, implikasinya apa? Kalau kita baca ke kajian etika profesi ya, profesional IT itu memiliki tanggung jawab ya dalam memastikan keamanan dan privasi pengguna. Ya. Walaupun sejatinya yang menanggung beban ini secara umum adalah perusahaan ya, owner, CEO dan sebagainya, tapi kalau kita programmernya ya, kalau kita sadar akan hal itu, kenapa kita tidak memperjuangkan ya, kenapa kita tidak lebih serius dalam melindungi data-data privasi tersebut ya. Karena walaupun mungkin gaji kita kurang ya, kita tidak begitu berkepentingan di dalamnya, bukan orang penting, tapi secara profesional IT kita harus mengikuti kode etik profesi. Ya.
Nah, pasti akan terjadi dilema ya, karena kita tahu perusahaan itu orientasinya nomor satu adalah bisnis. Ya, bisnis adalah bagaimana mendapatkan uang sebanyak mungkin ya. Jadi apakah perusahaan memiliki hak untuk mengumpulkan, ya, menjual dan sebagainya? Ya memang itu sulitnya kalau kita ingin menegaskan benar-benar bagaimana kode etis kita dengan serius ya. Nah bagaimana kita bekerja di bawah perusahaan. Maka diharapkan rekan-rekan ketika sudah menjabat ya, memiliki power, tolong secara etikanya ya, kode etik profesinya benar-benar ditegakkan. Kepatuhan terhadap standar keamanan dan kebijakan profesi itu menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan pengguna. Nah, percayalah ya, seperti kasus yang pernah studi kasus yang pernah kita bahas ya. Kalau rekan-rekan menjunjung tinggi kode etik ya, nomor satu yang akan diraih adalah kepercayaan pengguna. Nah, ini akan berdampak baik terhadap ya, rekam jejak ya, karir dan juga bahkan secara bisnis rekan-rekan nantinya. Karena dalam bisnis, trust itu menjadi hal yang tetap menjadi hal yang nomor satu sampai sekarang ya. Nah, ini ada diskusi menarik, sedangkan rekan-rekan kaji ya, seberapa jauh perusahaan boleh menggunakan data pengguna untuk meningkatkan layanan mereka tanpa melanggar hak privasi. Nah, ini nanti akan rekan-rekan mendapatkan beda-beda itu ya. Silakan, itu sangat menarik itu. Teknologi adalah pedang bermata dua ya, selalu saya bilang itu. Kita harus menggunakannya dengan bijak dan etis. Ya. Atau analogi senjata lainnya ya, senjata api ya. Walaupun terkesan ingin membunuh, tapi sejatinya awalnya dibikin adalah untuk melindungi diri. Ya. Jadi apapun benda itu tidak ada dosanya ya. Bisa baik, bisa juga buruk tergantung penggunanya. Ini kue terakhir ya, sebuah survei menunjukkan bahwa 85% pengguna internet itu khawatir tentang privasi data mereka. Ya, masalahnya hanya 25% yang mengambil langkah-langkah untuk melindunginya. Ya, yang sudah memiliki pengetahuan dan awareness saja ya, itu lebih dari 50% tidak menindaklanjutinya. Apalagi yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan atau awareness terhadap hal tersebut. Itu saja mungkin ya. Sekali lagi mungkin yang ingin saya ulangi ya, anonimitas kalau kita kajiannya masalah etika profesi ya, itu sangat penting ya. Sangat penting kalau memang dia diimplementasikan dengan serius ya. Jangan seolah-olah hanya judulnya saja anonim, tapi kenyataan di belakangnya itu bisa saja privasi kita dilanggar. Apalagi kalau masalah whistleblower yang pernah kita bahas sebelumnya, itu sangat fatal akibatnya itu ya. Nah, regulasi itu tetap penting ya, bagaimanapun sistem bisa melindungi ya secara keamanan atau security. Tetap yang bisa menghukum adalah regulasi, bahkan kode etik profesi pun tidak bisa menghukum secara pidana itu ya. Dan profesional IT ya secara individu itu harus sadar ya bahwa masalah itu real. Dan kalau terjadi dilema di perusahaan ya dan sebagainya, nah kita harus bagaimana mencari titik yang paling masuk akal ya, bagaimana menyimbangkan antara masalah kode etis dan juga masalah ya itu ya, masalah budaya ya, masalah peraturan ya, norma-norma dan sebagainya. Itu saja mungkin materi kita di minggu ke-6 ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.